Yesus datang, dia yang punya wewenang untuk mengatakan dirinya siapa. Dan ternyata tidak pernah sekalipun Yesus mengaku akulah bintang timur. Oleh karena itu kemudian Al-Quran tidak salah mengatakan kalau Kristen ini penyembah setan. Salam satu Tuhan. Sahabat dimanapun berada, saya mohon untuk mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Mulai yang lawan, enggak, kaulah, katanya kau pintar. Lah, kamu juga katanya pintar. Loh, kita kan ini anak-anak Theos, ayo lawan sama-sama. Udah diam semua, diam, biarkan aku yang menghadapi Bang Suma. Shalom, perkenalkan nama saya Suma. Ya, Suma, apa pertanyaanmu Suma? Hadapi saya. Yang lain diam, biar aku yang hadapi Suma, yang lain. Apalah kau ini Markus, diam. Ayo Suma, pertanyaanmu. Makhluk apa yang datang mengaku bintang timur di Pulau Patmos? Yang lain diam. Kamulah yang jawab. Pening kalilah aku. Kau ini kenapa sih di komal Kristen kita ini ribut-ribut semuanya? Kaulah yang jawab kalau begitu. Ayo, yang lain diam. Kau yang jawab. Kamulah yang jawab. Kamu yang jawab. Kamu yang lantang tadi kok. Apa sih kau, makanya kau diam? Apa pertanyaanmu tadi, Suma? Kristen sekarang semakin tersiksa. Semakin tersiksa Kristen ini. Jalan satu-satunya solusinya adalah lepaskan dogma, lepaskan doktrin. Pakai akal. Ya, lepaskan doktrin. Jangan milih Islam dulu. Jangan juga milih Kristen dulu. Pilihlah lari. Kaburlah sejauh-jauhnya, kabur, masuk ke hutan sembunyi, tinggalkan gereja, masuk sana di hutan sembunyi, pikir di sana baik-baik. Kan diajarin Gurunda sama murid-muridnya Yesus, kabur. Ini sopo, ini guru saya toh. Bisa tunggul ini. Iya, tadi di report. Habis akunnya. Habis Aceh 18 di report jadi pakai akun kecil ini Gurunda. Lanjut Gurunda. Itu masalah kabur memang dicontohkan oleh murid-murid. Kabur. Markus 14:50 ya, akhi ya. Kabur. Allahu Akbar, Masya Allah. Afwan, saya nggak paham kalau guru saya ada di sini. Ya, silakan sahabat-sahabat, mungkin masih ada oten. Baik, saya sapa dulu guru ya. Selamat siang, Pak Angga. Bang Angga, Kristen aja ya. Kristen aja. Ada juga kurang ajarnya. Paksa orang jadi Kristen gimana ini? Udah Kristen aja Pak, betul Kristen itu. Itu ada Kristen di atas itu, bagian bros. Bukan, saya tidak. Kristen itu Kristenan. Ayo teman-teman Kristen, silakan ke atas yuk. Kita diskusi. Silakan Bang Angga. Silakan. Bang Angga. Jangan. Aduh. Mana dia? Kabur. Dipaksa. Gara-gara imbal sini. Kristen aja lah, kabur. Allahu Akbar. Masya Allah. Ayo, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah berhala, dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Jadi di dalam Yesaya 14 nomor 12 di situ diterangkan, wah engkau telah jatuh dari langit hai bintang timur. Wahyu 22 tadi apa yang dikatakan?
Aku Yesus, bintang timur yang gilang gemilang. Jadi Yesaya-nya mengatakan, wah engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Ya, putra fajar ini artinya apa? Putra dewa matahari. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Maksudnya, ini sang bintang timur, nanti bangsa-bangsa itu akan takluk olehnya. Sehingga bangsa-bangsa itu menyembahnya. Itu terjadi sampai sekarang. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku mau ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Tuhan, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai Tuhan yang maha tinggi. Tuh, sang bintang timur hendak menyamai dirinya dengan sang bintang timur. Artinya apa? Bintang timur ini mau juga dituhankan. Dia juga mau bertahta. Dan berhasil. Dia betul-betul dituhankan. Mengatasnamakan Yesus. Tapi Tuhan mengatakan apa? Di dalam kitabnya orang Yahudi. Tetapi sebaliknya, wahai bintang timur, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Nah, kita sering mendengarkan ada penginjilan kepada orang-orang mati di alam kubur. Itu adalah tanda angkatan jahat Matius 12 nomor 38 sampai 40. Angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun melainkan tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam di perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam di perut bumi. Kalau cuma 3 hari, berarti hari ketiganya harus bangkit. Nah, ini kebangkitan hari ketiga adalah tanda untuk angkatan jahat. Ternyata Yesus yang bintang timur yang mengaku Yesus berhasil dituhankan berdasarkan kebangkitan pada hari ketiga. Tanda angkatan jahat ini digunakan kemudian oleh bintang timur untuk bertahta menyamai Tuhan, dan alhasil dia pun disembah miliaran manusia. Nah, ini kalau ada teman-teman Kristen, silakan kita ambil ilmu dari mereka. Siapa bintang timur yang datang mengaku Yesus ini? Silakan. Baik. Selamat siang, Pak User. Bung User, Kristen. Aku aja lah. Maksa nih ya. Sekarang ini Bang Dalbo, setelah mereka tahu ternyata bintang timur itu di dalam kitabnya Yahudi adalah Lucifer, iblis, mereka sekarang rada-rada malu mengaku nyembah Yesus, karena ternyata bintang timur yang adalah Hailel itu mengaku sebagai Yesus. Jadi rada-rada malu. Nah, ini nih baru nih, lanjut. Ini asli nih Bang Suma. Ah, ini aslinya, malaikatnya juga ini. Asli nih. Lulusan STT juga. Tonton. Salon, Mbak Is. Iya, halo Kak. Halo. Bagaimana kabarku, Dek? Baik Kak, baik. Baik. Ini untuk agama Islam atau yang Kristen Kak? Nanti boleh bertanya kepada saya 10 pertanyaan. Saya cuman 1 pertanyaan aja. Kak, tapi saya Islam Kak, tapi ini saya mau tanya soalnya. Mati Mija. Saya lebih ragu Kak. Boleh nggak?
Muslim. Iya, Muslim. Mati kita, Bah. Astagfirullahaladzim ya. Soalnya ya sudah, saya turun lah kalau begitu. Ini Allah Akbar, ini gara-gara Bang Imrus ini. Imrus pakai jilbab mulai besok Imrus. Jangan. Jangan. Kenapa gadis cantik wanita soleha dibilang penyembah Lucifer? Imrus. Mulai besok pakai hak tinggi kalau keluar rumah. Ya, Ampun. hukuman selama 3 bulan. Oke? Waduh. Kacau nih. Pakai konde. Enggak. Wah, banyak wah. Atau jangan-jangan bisa jadi juga ten ya kan, bisa jadi walau bisa. Tapi karena takut mau ditanya satu pertanyaan, aku Muslim, bisa jadi. Bisa juga tidak, kan kita belum tahu. Tapi insya Allah beliau Muslim. Ini gara-gara Bang Imrus ini. Bongkar-bongkar. Oke, dinaikkan lagi. siap. Ben, cari lagi Ben. Iya, saya lagi tarik nih di bawah. Untuk teman-teman Kristen yang ada di bawah, kalau mau diskusi nih masih ada 1 komal yang kosong. Silakan minta permintaan naik. Tapi jangan typing aja lah di bawah, naik aja lah diskusi gitu, biar enak. Ya, silakan ya teman-teman Kristen yang mau naik, yang mau diskusi silakan minta permintaan. Iya, masalahnya kagak ada yang dijambak, Mbak. Orangnya juga kagak ada yang ini typing. Typing juga kagak ada. Apa yang mau dijambak? Kemana ya mereka? Gendong naik, paksa naik, gendong. Paksa Ben. Saya undang-undang. Ini dia saja. Nah, ini nih. Ini. Loh. Kok kagak kelihatan? Pak John. Oh. Ya. Pak John. Selamat siang Pak John. Pak John. Selamat siang Pak John. Iya, halo juga. Selamat siang Pak John. Islam apa Kristen? Selamat malam. Iya, selamat subuh, sore Bang. menjelang pagi. Iya, ente yang bilang selamat siang, ini masih selamat pagi. Iya, Islam apa Kristen ya Pak? Iya. Kristen aja lah. Apa gimana? Hah? Gimana Pak? Iya. Melo kak makutana. Engkau wita ko lalabo. Bible. Iya. Aku dibacai angka boleh ko yarmu ki buku Wahyu Nasal Makkida. Iya na ya si Yesus bintang timur. Nah, sedangkan waktu na de penamenre Yesus kolangi Makkida memengi Makkida ajak lalu mu percayai nareko engka roh atau Mesias narasa alena mengakui Yesus. Nah, mumpuk ni pakutanange Nigro boleh mengaku iya bintang timur. Ya, jadi tabe. Noleh kapawet di kita rangkeng, silakan. Ini saya mau pakai bahasa apa ini sekarang? Itu atau bicara Indonesia bawah nih apa? Iya, Iya lainnya di ini saya bicara. Saya yang
Bicara oke. Bahasa Indonesia. Dene sing mek bicara Indonesia bawon nih. Nah, kayaknya Anda sedang di sini kayaknya mau ngepepek. Kalau mau Ya. ini mau berdebat dengan saya, Anda Ya. harus mau kita tentuin mau pakai bahasa apa dulu, bahasa Inggris, bahasa Cina. Mak bicara Indonesia bawon nih, taruh nih mak bicara bangsa nih, ya, bicara Ibrani, ini nama bahasa Indonesia. Itu nama gaga. Awalnya yang saya tahu cuma ini ya, bahasa Cina, Iya. bahasa Inggris dan bahasa daerah saya doang. Jadi ya bahasa di topahain kapal di. Aduh, ini kemarin saya Ah, sebenarnya dia udah ada ngomong bermihul bawa nacu apa apa. oh, aku padir tuh aseng, dia nama gaga. Tapi iya. bangsaku ye mengerti muka. Iya, Cibaya. Tapi si loko dene sengi kesi. Iya, Magani ro. Cibayong. Iya. Ah, meresak nih tuh kepada itu meresak nih. Nah sama dek nih semak dek. Isi nih tahu dek mana nih sebahasa ta. Dia apa ada ini? Aku bangsaku yang mengerti muka. Iya, degahur lain kahur. Ah, ya nih ruang sengi ya. Nariko. Tania pamusina. Iya. Kadondong dek nolai. Mapet di sini tahu sedih bicara. Anda di sini bentar. Anda di sini mau lagi apa sih? Loh, bukannya di dalam kitab saudara dikatakan tanda-tanda orang percaya bisa dan mengerti bahasa asing? Anda nggak paham yang saya maksud tadi, bahasa Ibrani yang tadi itu Anda nggak paham? Iya, jujur saya nggak paham. Lalu ini Ya, kitab Anda pokoknya gimana saya ceritanya? pelajari itu. Dengar, Tanda-tanda orang yang percaya mengerti bahasa asing, Markus 16 nomor 17. Jadi tadi Anda nggak paham bahasa Ibrani saya? Aduh, iya jujur saya nggak tahu. Berarti Anda belum percaya. Anda cuma percaya kepada makhluk yang mengaku bintang timur, betul? Terlalu ini cuma. Enggak kan tanda menurut Yesus, tanda-tanda orang percaya salah satunya mengerti bahasa asing bagi dirinya. Anda tidak mengerti, berarti selama ini Anda pengikut bintang timur. Ada kata Betul? salah satunya. Iya kan? Hah? Tapi ada yang lain kan? Salah satu dari beberapa tanda-tanda orang percaya, minum racun, makan ular, makan mobil truk, tidak mati. Di antaranya juga adalah mengerti bahasa asing. Kayak mana ini? Oke, saya mau bertanya juga, boleh kan? Ini enggak ada orang percaya atau gimana? Iya, kita kan nggak fair ini loh, nggak fair namanya kalau nggak saling bertanya. Kita selesaikan ini dulu. Oke. Saya bisa menggunakan bahasa Ibrani kah? Bahasa Aram? Bahasa Yunani? Atau gimana? Oh, kalau saya bahasa Cina boleh saya pakai bahasa. Saya tidak ada tanda-tanda orang percaya di Islam itu bisa bahasa asing. Cuman di kitab Anda ini. Karena tuntunan bintang timur. Iya ya. Iya. Berarti lu jago di sini. Gimana dong? Tanda-tanda orang percaya mengerti bahasa asing. Gimana ini? Saya bahasa India, Anda juga pasti mengerti. Kalau bahasa Aram mengerti, Ibrani ngerti, bahasa Yunani ngerti. Nah, coba saya menggunakan bahasa Aram ya. Oke. Pura mikir ke kumandingina, tak apa? Mertulah cemercut saya kira Pak ya. Pura mikir kumandi apa tak apa? Iya, tambah saya sangka. Wah, matum mana tak na sama anu na, mana na? Oh ya, lain wah apa bi? Wah, bahaya teh bahaya. Saya menggunakan bahasa Aram, Anda menggunakan bahasa semut. Nggak nyambung kita. Nah, tinggal ada yang ngomong di sana kok malah ada yang bercanda. Saya bahasa Aram, Anda bahasa semut. Mana nyambung? Ada begini, tinggal masalah. Wah, masa hakimu PAT. Masa hakimu. Tak mau nama saya na Nyual gua di bawah rumah sakit. Ada nyual. Jeruk sih bodoh. Manrasai. Oke, kita kembali kepada tema. Itu cuman intermezzo untuk menguji Anda ini masuk kelompok mana. Sekarang kita bahas makhluk apa yang datang kepada penulis kitab
Anda di Pulau Patmos yang ngaku-ngaku sebagai bintang timur? Hey! Mana kaboro isimu? Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi teman-teman, di dalam kitabnya mereka di Markus 16:17 itu, tanda-tanda orang percaya bisa bahasa asing. Jadi kalau kita bahasa apapun pasti mereka ngerti. Andai saja ini adalah firman Tuhan yang betul, berarti nggak bohong, ya kan? Tapi ternyata saya baru kasih bahasa Ibrani sedikit, Ibrani pinggiran maksudnya. Tapi ternyata dia nggak paham, malah kabur. Ibrani sedikit, Ibrani pinggiran maksudnya. Ini? Tapi ternyata dia nggak paham, malah kabur. Kambela polok pingkondong dio bela, sule dio banua kan de bobok solapekan. Allahu Akbar. Iya, itu nanti tanggung jawab Bang Imrus ya, translate. Iya, dia lagi tuh. Dia lagi yang punya masalah. Baik, izin ya Guru Ndak, saya sapa dulu. Iya, silakan. Beliau andalan saya nih, mualaf kita nih, God. Oh iya. Assalamualaikum, Bang God. Bang God. Oh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau mualaf, pakar sejarah terkait dengan kekristenan. Nah, silakan sahabatku, saudaraku, terkait dengan bintang timur atau Lucifer, mungkin ada tambahan-tambahan materi yang bisa saya catat di buku diare saya. Silakan. Oh iya, kalau bicara bintang timur, Gurunda, kan kita sudah tahu bersama bahwa bintang timur itu mitologi Yunani, dewa Farforus itu memang yang disembah, salah satu dewa yang disembah oleh pencetus Tritunggal, yaitu Tertullianus. Di mana beliau adalah penyembah dewa tersebut dan berhasil masuk ke uskupan Romawi pada saat itu dan mencetus Tritunggal. Itu mempopulerkan Tritunggal itu sekitar tahun 283 sampai 353 setelah Masehi itu. Jadi kalau bicara masalah kitab Wahyu, memang kita perlu tahu sejarah dari kitab Wahyu tersebut yang ditulis oleh Yohanes. Pada saat berada di Pulau Patmos, kan sejarahnya ketika Kaisar Domitius itu tidak berhasil atau tidak bisa membunuh seorang Yohanes atau Rasul Yohanes, walaupun Yohanes sudah dimasukkan ke dalam wajan itu mau digoreng tapi tidak mati. Jadi diadakanlah sidang pada saat itu. Ini Yohanes gimana ini? Karena Yohanes ini tidak bisa dibunuh, ditombak, di pedang, tidak bisa dibunuh. Bagaimana kalau kita buang Yohanes saja ke Pulau Patmos? Nah, jadi dari hasil sidang tersebut itu akhirnya diputuskan bahwa Yohanes tahun 95 setelah Masehi dibuang. Nah, disinilah Yohanes menulis kitab Wahyu tersebut. Yang katanya itu menurut atau berdasarkan wahyu dari Yesus Kristus. Nah, itu sedikit sejarahnya. Jadi Pulau Patmos ini kalau kita lihat adalah pulau pertambangan, atau pada saat itu dikatakan adalah pulau kematian. Dalam salah satu buku yang ditulis oleh Profesor Kristen, bahwa Pulau Patmos ini di mana orang-orang di sini dipekerjakan secara paksa oleh Romawi. Setelah itu, setelah mereka mati, justru jasadnya itu dibuang atau dipersembahkan ke dewa-dewa. Jadi kita berpikir saja secara logika, kenapa banyak sekali di kitab Wahyu itu berhubungan dengan dewa-dewa, ada yang bermata tujuh, bertanduk tujuh, karena situasi pada saat Yohanes menerima ilham tersebut itu ada di suatu daerah yang betul-betul seram atau angker. Begitu, coba Anda berpikir secara logika, kalau Anda tidur di kuburan, pasti Anda akan bermimpi yang buruk atau melihat sesuatu yang aneh-aneh begitu. Begitu juga yang dialami oleh Yohanes pada saat itu. Jadi kita tidak bisa salahkan juga penulis kitab Yohanes ini dalam artian Yohanes sendiri, karena memang situasi pada saat itu seperti itu, mencekam gitu loh. Makanya kalau Anda baca kitab Wahyu itu semuanya berbau mistis. Coba Anda perhatikan baik-baik. Semuanya berbau mistis karena memang ditulis di sebuah pulau yang memang boleh dikatakan pulau angker, pulau pertambangan, boleh dikatakan pulau pembunuhan pada saat itu. Nah, begitu. Jadi di situ memang ada bintang timur di situ. Kalau kita baca di situ yang disematkan kepada nama Isa.
Nah, ini yang kita perlu selidiki sejarahnya bersama-sama. Kenapa di Wahyu ini ada tertera bintang timur, salah satu nubuatan sebenarnya, nubuatan yang ada dalam perjanjian lama. Dan begitu. Di Yesaya 14:12 itu. Kenapa bisa sampai ke sini? Nah, ini yang perlu kita selidiki bersama. Saya berkali-kali katakan bahwa ada dua tokoh fiktif sebenarnya yang dimasukkan ke dalam Bible kanonik itu untuk memuluskan ajaran-ajaran mitologi Yunani itu masuk ke dalam ke dalam Bible tersebut, di mana Yesus dikatakan tersalib. Padahal kalau kita lihat fakta historisnya, Yesus itu tidak tersalib. Kita punya banyak alasan tentang Yesus tidak tersalib, terutama alasan historis sejarah tersebut yang ditulis di berbagai buku itu. Nah, jadi memang menurut saya ini adalah buatan Romawi untuk memuluskan ajaran-ajaran dewa itu masuk. Nah, terutama banyak yang tertulis dalam kitab Wahyu tersebut. Ya, silakan dipelajari baik-baik. Sampai di situ pun ada 666. Kalau Anda baca Wahyu 13:18 itu kan ada di situ. Ya, binatang keluar dari dalam laut, binatang keluar dari dalam bumi. Semua itu kan terinspirasi ketika Yohanes tidur atau Yohanes mengalami kelelahan dalam Pulau Patmos, akhirnya mendapat penglihatan seperti itu. Jadi beda ketika kita tidur dalam dalam tempat yang damai atau kita tidur dalam tempat yang angker, itu kita akan bermimpi atau kita akan melihat penglihatan sesuatu yang boleh dikatakan itu berbau mistis. Halusinasi ya, kira-kira seperti itulah. Nah, kira-kira seperti itu. Hanya saya lihat di sini penulis kitab Yohanes ini kan tidak tervalidasi. Jangan sampai penglihatan Yohanes. Selamat pagi saudara-saudara. Kamu bernarasi Yesus nggak disalib. Aduh, kamu ini. Iya, tunggu sabar Pak. Jangan bernarasi dulu, itulah. Pas. Ayo, Ya, saya sama Juma dulu, Pak. izin host, boleh debat. Iya boleh. Boleh. Tadi malam dia nangis-nangis saya di-kick dari room. Wah, siapa yang tak nangis Pak? Ayo, izin host, boleh aku debat sama Juma? Silakan. Enggak usah Cuma satu saya minta, pakai timer. Benjolnya tadi malam Tong dan kosong matanya, nyaring bunyinya biji cuma. matanya yang Ya, keluar tong kubuat kosong tadi nyaring malam bunyinya. itu Host, sudah pakai masuk waktu, kembali izin atau host, masih aku hormati menggantung-gantung? host lah. Aku hormati host. Ya tunggu dulu Pak. Tadi malam ini Bang Dalbo ya kutiup matanya keluar, biji matanya menggantung. Tong kosong. Tong kosong. Jadi- nggak ada ilmunya. Saya umumkan dulu ya. Ayo. Ini si Timothy beberapa tahun yang lalu pernah nantang saya di mana Maria mencium Yesus. Kalau ada dalilnya katanya aku Saya kasih kamu tidak- motor. Pak, Sampai sekarang motornya nggak ada dan saya sudah tunjukkan dalilnya. 2 menit, ayo. Timothy ini menderita Dalbo, batin ayo. dia. Akhirnya pusing. Kemudian dia datang muncul menggunakan nama meja kursi. Ayo. Karena stres. Kalau dia menggunakan nama Timothy akan saya Tong tagih kosongnya. motor. Saya nggak ada ilmu. Bikin timer. Iya bikin timer tapi nggak nyambung. Tadi Ayo, malam 2 itu menit, membahas. bikin timer. Semalam itu dia nantang saya kan. Jangan banyak Dia bacot, pilih, 2 menit, ayo. dia pilih tema. Sekarang. Dia pilih tema apa? Al-Quran versus Bible. Ayo, sekarang. Oke. Saya menjelaskan Al-Quran. saya upil Begitu gilirannya dia jelaskan siapa Ayo. mantan mayat. Tuhan kami adalah mantan Ayo, mayat. Dal- Aduh parah si, Ayo, si penyembah bintang timur ini. Sekarang, ayo. Temanya apa? Kamu yang pilih tema, silakan. Isi Al-Quran dan isi Alkitab, mana yang benar, mana dari hantu, mana dari Tuhan. Oke, baik. Oke. Ya. Oke. Atur. Oke. Host 2 menit. Oke, mana dari hantu, mana dari Tuhan. Iya. Mana dari Alkitab versus Tapi Al-Quran, mana dari hantu alias Iya. alias Oke. Ayo. Meja kursi. Oke. Tapi ingat, Silakan. Anda jangan keluar dari tema. Ya. Anda sendiri yang memilih, Anda sendiri bertanggung jawab. Ya, Oke. jadi izin host, aku boleh bicara sebentar. Isi kitab suci masing-masing, mana dari Tuhan yang benar, mana dari setan, mana dari iblis, mana dari Dajjal. Isinya dari Iya. Saya dari surah surah Iya. An-Naas saya bisa tanya. Iya. Saya tampol mulut bibir muncungnya Juma. Ayo silakan.
Timothy masih kayak beberapa tahun yang lalu. Allah Omong kosong, Masya Allah. kosong mulutmu cuma nggak ada. Baik, sekarang Anda jabarkan kitab saudara. Pakai timer supaya izin host yang Iya, kami berikan waktu buat Anda. pakai Jabarkan. timer supaya tidak gaduh. Bagus pakai timer 2 menit. Iya. Kayak tadi malam. Ya. Kamu silakan ajukan pakai tema timer. yang kamu bahas lain. Pakai timer, udah jangan banyak bernarasi. Omong kosong mulutmu cuma akan saya bungkam mulutmu. Ayo. Iya. Dalpo, izin Pak Bro 2 menit. Pakai timer. Enggak. Apa meja kursi bagaimana kalau Sudah, Anda kabur saya sekarang? sama Juma. Enggak, kalau Anda kabur gimana? Udah jangan Kalau Anda jangan kabur. kejang-kejang. Apa Ya. sanksinya kalau Anda kabur? Jangan kejang-kejang, ayo. Kalau Jangan Anda banyak kabur narasi. sanksinya apa? Tong kosong Kalau kalian Anda begini. kabur seperti Sudah. semalam. Jangan di-kick ya, pengakuan jangan di-kick. kau. Tadi malam saya di-kick tuh si Siapa yang kick semalam orang nggak ada? Allahu Akbar, Masya Allah. Ayo. Ayo. Iya, dari Iya. tadi disuruh ayo. Mana 2 menit timernya lalu, bos. Iya. Ya silakan. Bicara aja Pak, jabarkan kitab saudara. Ingat, kitab saudara itu kitab-kitab Paulus, surah-surah Ya, Paulus. kitab saudara, kitab palsu, ya. Iya. Dia belum apa-apa kan? Belum apa-apa kan? Tengoklah. Ayo Dalpo kasih waktu supaya bagus. Ya, anggap supaya saja rapi. hiburan ya, Kata teman-teman. rapi. Tak masalah ya. Kalau Anggap seperti aja ini itu, akan anggap aja diperlukan. hiburan. Kalau pakai timer dia lebih bagus, bos. Ayo Dalpo. Ya Bro. silakan. Gimana Timernya sih dicatat satu ini? bos? Timernya nggak ada, bos. Belum bisa open cam Pak. Waduh, ini bos kita ini pakai timer lah supaya rapi. Iya, Supaya kayak tadi paham. malam bahas Bebel tapi bahas mantan Udah, mayat. jangan berkenaan asisnya util saya tidak ada ilmu pun cuma omong kosong mulutmu itu, tong kosong nyaring bunyinya. Ayo, Dari tadi disuruh ayo. mau dah silakan Juma duluan di belakangan. Oke, baik. Ya, 2 menit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin sahabat-sahabat muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quranul Karim menjelaskan dirinya di dalam surah Al-Waqi'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu Sorry Pak Juma, laqur'anun ini karim. isi ini ya lo ya, isi. Jadi boleh ditanya dari Kejadian sampai Wahyu. Saya boleh menjelaskan bertanya dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Oke, lanjut. Al-Quranul Karim diterangkan kemudian innahu laqur'anun karim. Dan sesungguhnya Al-Quran ini adalah kitab yang sangat mulia. Dari mana Al-Quran ini? Diterangkan kemudian di dalam surah An-Nahl ayat 102. Bismillahirrahmanirrahim. Qul nazzalahu ruhul kudus min rabbika bil haqq. Jadi Al-Quran ini diturunkan oleh Allah melalui Roh Kudus dengan kebenaran. Jadi bukan iblis ya, bukan hantu, tetapi dikatakan mir rabbika, dari Tuhanmu dengan kebenaran. Juga diterangkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 97. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah. Dikatakan di sana bahwa Al-Quran ini diturunkan kemudian ke dalam hatimu wahai Nabi Muhammad melalui Roh Kudus dengan izin Allah. Dengan izin Allah, dengan kebenaran dari Allah yang berasal dari Allah, yang diwahyukan dari Allah, diturunkan melalui Roh Kudus. Jelas posisi Al-Quran tidak diragukan. Pertanyaan saya, makhluk apa yang datang mengajarkan kitab mimpi di Pulau Patmos yang mengaku bintang timur? Jawab habis ini, silakan. Tong kosong nyari bunyinya Juma, muncungnya Juma, nggak ada Roh Kudus di kitab sucimu. Pendusta kamu. Ya, 1. Penipu pendusta si Zulkifli Kepler ini nggak ada ilmunya. Si Upul saya nggak ada Malah ilmunya. curhat. Ya,
Udah, aku lanjut ya. Si Zuma ini Kepler mengatakan roh kudus ada di keturunan. Lucifernya kencang Ya, kali, host. aduh. Host, Kencang. Lucifernya kencang kali. Dia Udah, nyerang-nyerang diam dulu, pribadi. aduh. Tapi Inilah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. semua Silakan, Islam silakan. kejang sama saya ini ya. Yang kedua Silakan, ya, silakan. si Kepler ini ya mengatakan tong kosong. Yang kedua, suara Kau ini apa ini kau ini? Disuruh jelaskan kitabnya dari iblis atau dari mana, malah menyerang Iya, orang. dia milih tema kayak tadi malam. Dia milih tema Al-Quran atau Bible yang berasal dari hantu atau Tuhan. Nah, Makanya dia saya nggak katakan, jelasin. kalau nggak pakai Dia nggak timer, jelasin. host, ini si Zuma ini jumpalitan nangis ya. Udah giliran saya sekarang. Diam kamu Zuma ya. 1 menit sudah ya. Aduh, Tinggal 1 kamu menit. potong-potong jadi 3 menit. Jangan dipotong-potong Ya, ya. karena kamu tidak memaparkan Aduh, jangan, materi. Kamu Makanya cuma sama maki-maki kamu orang. kain-kain, Gimana ini? Sama saya kamu kain-kain Zuma. Kamu diam dulu saya bicara. Dia katakan dari surat Al-Waqiah ini sudah terjaga. Makan kambing. Kitab sucimu dimakan. Disuruh terangkan, malah Kalau maki-maki. kamu hanya berbicara mengenai kayak begitu, kubacakan di dalam Wahyu 10 nomor 10 ya. Di situ diterangkan begini. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya di dalam mulutku. Dia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakan kitab itu perutku menjadi pahit rasanya. Ini bukan Izin apa? satu putaran nanti Ya, Gurunda. silakan Ahi, silakan. Diselesaikan dulu. Saya minta satu putaran Gurunda. Iya, baik. Nah, di dalam ajaran Kristen kitab Wahyu, kitabmu itu dimakan loh. Ya makan orang. Belum pernah ada sejarahnya kambing makan kertas. Ya, maka selidiki hadisnya baik-baik. Pernah lihat kambing makan kertas? Jadi janganlah terlalu dongo. Ini Wahyu 10 nomor 10. Aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat, lalu aku memakannya, terasa manis seperti madu. Tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Ya habis kitab pun dimakan orang. Tadi temanya Al-Quran atau Bible, dari Tuhan atau dari hantu. Nyerang Al-Quran harusnya kau paparkan dulu. Makhluk yang datang di Pulau Patmos ngaku bintang timur itu yang memberikan isi wahyu itu siapa? Itu loh. Begitu cara diskusinya Timothy. Aduh, utangmu belum kau bayar loh, motor. Silakan akhi. Siap gerak. Izin ya Gurunda dan teman-teman semua. Jadi secara logika saja, ketika Al-Quran dikodifikasi di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, itu masih ratusan bahkan ribuan para hafiz Quran, penghafal Quran. Al-Quran itu verbal revelation, wahyu yang dilisankan, tidak bergantung kepada manuskrip. Beda dengan kekristenan, punya lebih dari 20.000 manuskrip, tapi satu pun gak ada yang sama, non-identical. Kemudian di dalam fitnahnya dikatakan bahwa Al-Quran dimakan kambing, kita juga bisa balik bertanya. Manuskrip yang tertua diberikan kode P52, Papirus 52, hanya sebesar kartu ATM. Ditemukan di akhir abad kedua. Lalu simsalabim, kalian punya lengkap itu gospel. Dari mana ini? Padahal sudah dimakan dinosaurus. Lanjut Gurunda, standby. Nah, disambut dulu nih, ada tamunya ini. Iya. Selamat siang, itu Singa Ompong. Nah, ini Oten apa Islam ini? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi. Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Lanjut, wabarakatuh. mangga. Ya, silakan Pak. Apa yang mau disampaikan? Oh, mungkin tentang itu aja ya, tentang pengumpulan mushaf Al-Quran mungkin. Apa ya, mungkin sedikit menambahkan aja tentang penulisan mushaf Al-Quran. Memang bukan di zaman Utsman ya, tepatnya sebenarnya ketika turunnya wahyu, selain melalui hafalan,
Bukan, koreksi dulu sebentar, koreksi. Tadi yang saya katakan kodifikasinya ya. Kalau penulisannya beda. Gospel itu Markus terbit di tahun 60 sampai 70 Masehi, jauh setelah Yesus diangkat ke langit. Lalu menjadi inspirasi bagi Matius dan Lukas. Sementara Yohanes sendiri muncul di tahun 110-an Masehi. Beda dengan ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu, para sahabat yang bisa baca tulis sekitar 60-an orang dipanggil untuk menyalin dari lisan beliau SAW. Terkumpul sudah di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tetapi belum jadi dibentuk mushafnya. Barulah di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dikodifikasi. Kodifikasi artinya pembentukan mushafnya itu. Lanjut bro, standby. Loh, suara gue terdengar nggak? Host, suara gue terdengar tadi? Dengar. Ada Pak Pandito, cuman orangnya tadi udah turun. Mana lagi ini? Oke lah, lanjutlah Bang Imrus. Aku dalam tiap doaku masuk dalam list itu. Ya Allah, semoga suatu hari nanti Bang Imrus pergi berangkat haji. Amin ya rabbal alamin. Amin, Allahumma amin, alhamdulillah. Semoga kita semua yang ada di sini naik haji plus. Alhamdulillah, amin, amin, Allahumma amin. Ya, silakan Gurunda. Mana ini? Ada reseller. Bang Benny, silakan Bang Benny, ada reseller tuh. Ya, selamat siang, selamat pagi menjelang siang Pak reseller. Ya, selamat pagi menjelang siang. Ya. Islam apa Kristen ya Pak, kalau boleh tahu? Saya adiknya Bang juga. Hah? Insya Allah Muslim, Pak. Oh, gimana ini? Ya, silakan Pak reseller, apa yang mau disampaikan? Kita butuh slot juga ya di atas untuk teman-teman Kristen. Artinya kita sediakan untuk teman-teman Kristen slot untuk teman-teman Kristen supaya ada lawan diskusi. Gitu. Oke, kalau enggak gini aja host dan teman-teman, saya nyimak di bawah aja. Enggak, sebentar. Saya nyimak di bawah, tapi khususkan slot saya untuk kalau ada Kristen yang mau naik ya. Saya menyimak di bawah, izin Gurunda, Bang Dalbo, Bang Beni, Bang Imrus. Siapa nih? Bang Bayu, Bundati, Bunda Wanda ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di atas aja Ustadz, jangan turun. Saya yang turun. Ya, silakan untuk saudara-saudara Oten yang ingin merasakan sensasinya, untuk sensasi apa bintang timur itu ya, silakan naiklah. Bukan bintang 7 lah ya. Oh ya, bukan bintang timur. Iya. Dia punya sensasi sendiri ya. Yang Guru kita kemana turun? lagi turun di bawah dia, menyimak kata sebentar lagi naik. Ayo silakan, Anda mau merasakan benarkah bintang timur itu ada atau tidak dalam Bible Anda? Silakan naik, nanti akan diterangkan seterang-terangnya, sejelas-jelasnya ya, sampai portal akal Anda berputar kembali ke arah yang normal. Silakan, kalau Anda punya keberanian. Kalau cuma modal nekat ya mendingan sih typing, bantu-bantu tap layar lah biar ada nilai manfaatnya. Ayo siapa yang mau naik silakan. Nah, ini dari namanya ini udah keren ini ya kan, ada rada-rada kepaulusannya ini. Selamat siang Bang Paul. Selamat siang. Wih mantap. Ini saya suka nada-nada begini nih ya.
Iya, ini diskusi tentang apa ini? Nanti tanya langsung sama Gurunda, biar Gurunda yang menerangkan ya. Lanjut. Saya baru naik jadi ini tentang apa ini? Bintang Timur. Oh, bahasa Ibrani dan Latin namanya Hillel bin Sakar. Ternyata paham dia. Wah, mantap. Ya, putra Fajar, Hillel bin Sakar. Wih, Bang Juma diasah lah, goloknya diasah Bang Juma. Ya, silakan. Siap-siap Pak ya. Ya, Hillel bin Sakar bahasa Ibraninya. Itu terdapat di dalam Yesaya ya. Itu memang ada dalam kitab Wahyu, tapi ini yang banyak di kalau di dalam kalangan Kristen sendiri memang tidak ada pertentangan antara Yesaya dan kitab Wahyu. Dalam kitab Wahyu merujuk kepada Yesus Kristus, dalam kitab Yesaya Hillel bin Sakar dalam bahasa Ibraninya putra Fajar, dikenal dengan Lucifer. Memang kalau di dalam penyebutan di dalam kitab Wahyu pun itu Yesus pun mengatakan bahwa ia adalah sang putra Fajar. Lalu kemudian bagaimana kaitan hubungan antara Hillel bin Sakar ini antara putra Fajar yang dimaksudkan iblis dalam kitab Yesaya, dan bagaimana ditarik dalam kitab Wahyu Hillel bin Sakar putra Fajar juga. Jadi begini, ini sebenarnya harus dipisahkan antara perjanjian dalam konteks perjanjian lama yang di dalam kitab Yesaya yang dimaksud putra Fajar yakni iblis telah jatuh, dan kemudian konteks di dalam kitab Wahyu. Kitab Wahyu ini kan adalah kitab berbicara tentang nubuatan yang akan terjadi, sesuatu peristiwa yang akan terjadi. Jadi penyebutan putra sekalipun sama menyebut kata putra Fajar atau Hillel bin Sakar, tetapi dua hal yang berbeda yang ada di dalam kitab Wahyu merujuk kepada Yesus. Sedangkan putra sang Fajar yang dimaksud dalam kitab Yesaya adalah Lucifer, iblis yang dijatuh, yang telah jatuh dan dibuang ketika ia memberontak di dalam kerajaan Allah. Jadi dua hal yang berbeda. Hillel bin Sakar yang dalam kitab Yesaya dengan Hillel bin Sakar dalam kitab Wahyu. Mungkin demikian. Oke, baik. Saya mengawalinya supaya penjelasan Anda itu benar-benar otentik ya dengan keadaan yang sesungguhnya. Tolong jawab pertanyaan saya. Pada saat Yesus mengajar kurang lebih 3 tahun di tengah-tengah Bani Israel, apakah Yesus pernah mengaku bintang timur? Silakan. Meow. Meow. Ah! Meow. Meow. Ah! Pak Paul, silakan dijawab Pak Paul. Meow. Meow. Nggak panjang saya lihat ini. Baru satu pertanyaan udah gimana? Yesus tidak pernah, selama dia ada, dia tidak pernah mengatakan bahwa Hillel bin Sakar. Terima kasih. Yesus tidak pernah mengaku sebagai bintang timur. Lalu 70 tahun setelah Yesus terangkat ke langit, muncul makhluk mengatasnamakan dirinya, lalu mengaku juga sebagai iblis. Di sini kalau orang berakal sudah bisa paham betul bahwa yang disembah Kristen selama ini adalah bintang timur. Kalau Bang Suma ini adalah ayam jantan dari timur,
yang disembah orang Kristen adalah bintang timur dari barat. Di sinilah letaknya ya, di sinilah letaknya. Kemudian kenapa Al-Quran itu selalu minta umat Islam itu afala tatafakkarun, afala taqilun. Karena kapan kita menghilangkan akal, cumi-cumi hamil 3 bulan pun bisa disembah. Apalagi makhluk yang nyata-nyata memiliki malaikat-malaikat, di mana malaikat yang dimaksud di sini adalah pasukan-pasukan di bumi yang memiliki jemaat-jemaat untuk menyesatkan banyak orang. Malaikat-malaikat inilah pendeta-pendeta dan pastor-pastor penatua dan seterusnya. Mereka adalah perpanjangan tangan dari Lucifer. Mereka perpanjangan tangan dari Halal bin Zakar, bintang timur yang ingin menyamai Tuhan, bintang timur yang ingin kemudian menyaingi Sang Maha Tinggi. Makanya Yesus mengatakan apa? Waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Matius 24 nomor 24. Alhasil 20 tahun setelah dia naik, datanglah bin Zakar kemudian mengaku kepada Paulus, akulah Yesus, manusia dari Nazaret yang kau aniaya. Nih tolong. Kalau saudara lulusan STT, tolong jujur lepaskan kemudian sendi-sendi yang menyebabkan Anda tergadai kepada Lucifer. Hilal bin Zakar itu sudah memiliki misi. Ketika dia dibuang ke bumi, dia mengatakan akan menyesatkan banyak orang. Nah, terbuktikan. Yesus datang, dia guru, dia sumber, dialah yang punya hak, dia punya otoritas tertinggi sebagai penyampai firman Tuhan di tengah-tengah Bani Israel. Dia yang punya wewenang untuk mengatakan dirinya siapa. Dan ternyata tidak pernah sekalipun Yesus mengaku akulah bintang timur. Oleh karena itu kemudian Al-Quran tidak salah mengatakan kalau Kristen ini penyembah setan. Kristen ini hanyalah makhluk-makhluk yang berangan-angan. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Setan memberikan janji kepada mereka. Bintang timur membangkitkan angan-angan kosong mereka. Padahal sang Lucifer itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Apa buktinya tipuan? Apa buktinya tipuan? Melalui tangan Paulus orang yang tidak jelas ini, orang Kristen menerima 13 buku. Pertanyaannya kemudian, siapa Paulus ini? Siapa Paulus ini? Apakah dia makhluk yang keluar dari rahim Lucifer? Tidak dikenal siapa bapaknya, tidak dikenal siapa mamanya. Tiba-tiba muncul mengaku murid dari Gamaliel, mengaku dari Benyamin, tapi tak jelas siapa dia ini. Oleh karena itulah saudara, kalau tidak ada pengakuan Yesus sebagai bintang timur, lalu apa dasar Anda mengatakan bahwasanya yang datang kepada penulis Pulau Patmos itu adalah anak Maria? Apa dasar pijakannya? Yang mana yang lebih tahu, Yesus tentang dirinya atau Anda tentang Yesus? Tinggi mana ilmunya kira-kira? Anda kah atau Yesus sendiri? Silakan. Baik, begini. Kata bin yang tadi saya katakan Halal bin Zakar itu di dalam saya lupa itu di dalam Al-Quran juga ada kata Halal dalam Al-Quran, tapi saya lupa penyebutannya. Itu makanya lihat kubah masjidnya itu ada bintang, ada apa namanya bentuk bulan sabit yang berbentuk bulan sabit itu di apa namanya setiap kubah itu di dalam itu Al-Quran sendiri pun dalam bahasa Arab pun itu Halal itu juga bintang juga sebenarnya penyebutannya. Tapi penyebutannya Halal dalam bahasa Arab itu saya tidak saya lupa. Mungkin ada yang tahu silakan. Jadi jelas itu juga merujuk kepada bintang.
La haula wala quwata illa billah. Al-Quranul Karim kemudian ketika berbicara mengenai bulan, berbicara mengenai matahari, itu berbicara terkait dengan waktu, bukan terkait dengan penyembahan. Dan kita siapapun, Islam, Kristen, ateis sekalipun, menyadari bahwasanya bulan itu adalah penentu. Hari itu, matahari itu adalah penentu waktu. Apa yang diterangkan Al-Quran itu berkesesuaian dengan sains, dan itu kita gunakan pada hari ini. Jadi tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Contoh misalnya di dalam Al-Quranul Karim surah Yunus. Kita baca di dalam surah Yunus saya lupa ayat keberapa teman-teman, tolong nanti disampaikan ke kita. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala syamsa diya wal qamara nuran wa qaddarah manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Allah yang menciptakan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak, dengan benar. Allah menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang berakal. Masya Allah, iya betul ayat kelima. Nah, jadi kalau Anda menyinggung kemudian ada bulan, ada bintang di kubah masjid, itu sejarahnya terkait dengan perang. Ketika perang salib, orang Kristen menggunakan simbol palang supaya membedakan antara pasukan Islam dengan pasukan Kristen. Maka orang Islam menggunakan, pasukan Islam menggunakan simbol langit, yaitu bintang dan bulan. Gak ada hubungannya tuh, gak ada hubungannya sama sekali. Yang kita maksud di sini makhluk yang datang mengaku Yesus. Sedikit saya ajarin pada saudara dan juga kepada umat Islam. Di dalam bahasa Yunani disebutkan Phosphorus atau bintang timur, itu adalah sebuah rujukan kepada dewa Venus. Dewa Venus ini kemudian bentukan dari nama yang sama dalam beberapa dialek Yunani, yang kemudian disebutkan juga dengan Hesperos atau Phosphorus. Lalu kemudian nantinya akan menjadi dewa fajar atau dewa matahari, Dionysius. Inilah cikal bakal kemudian kenapa rasa perjanjian baru itu rasanya paganisme. Orang-orang Yunani, orang-orang Roma menginginkan Tuhan mereka sang bintang timur itu disembah. Maka Yesus yang adalah Mesias datang kepada Bani Israel dikawinkan dengan bintang fajar. Mana dia? Kabur. Kenapa kamu menyiksa aku? Udah berapa yang datang kabur semua? Aduh. La haula wala quwata illa billah. Nggak mampu. Ini kebenaran saudara-saudara. Ini kebenaran. Ini tidak bisa kemudian kita tutup-tutupi. Sekarang saatnya kita menjelaskan kebenaran itu. Untuk apa kita menjelaskan ini semua? Untuk menyudutkan? Tidak. Agar supaya saudara-saudara kita Kristen itu menemukan rahmat, mendapatkan hidayah. Bukankah Al-Quran diberikan kepada Rasulullah, diutusnya Rasulullah sebagai pembawa keselamatan kepada seluruh makhluk. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi wa la'allahum yatafakkarun. Mudah-mudahan saya tidak keliru. Di situ dikatakan, aku memberikan Al-Quran kepadamu wahai Nabi Muhammad, untuk kau ajarkan kepada seluruh umat manusia, agar mereka tahu apa yang harus mereka lakukan di dalam kehidupannya. Semoga saya tidak keliru.
bil bayyinati waz zubur wa anzala ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun, agar mereka berpikir. Ini Al-Quran datang sebagai penolong, Al-Quran datang sebagai obat, Al-Quran datang sebagai solusi, Al-Quran datang sebagai sirat, sebagai hudan, sebagai nur, petunjuk, kemudian sebagai cahaya bagi kegelapan yang ada di atas muka bumi ini. Jadi begitu rekan-rekan sekalian, sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan saudara Kristen yang mendengarkan ini bisa sedikit tersentuh hatinya bahwa Yesus punya kelas dia sebagai guru, murid-muridnya seluruhnya, mulai yang pegang papan tulis, yang duduk, yang membersihkan kursi, semuanya Bani Israel, orang-orang bersunat. Tak ada muridnya yang makan babi, tak ada muridnya yang tidak bersunat, tak ada muridnya yang sekolah minggu, tak ada muridnya yang menyembah kepada bintang timur. Itu kelasnya Yesus. 20 tahun kemudian sampai kepada 70 tahun setelahnya muncul pengajaran tentang Yesus, di mana Yesus itu dikatakan sebagai Hilal bin Zakar, bintang timur. Kenapa bintang timur? Karena sejatinya bintang timur ini adalah sembahan-sembahan Roma Yunani. Inilah yang diterangkan kemudian, yang dijelaskan kemudian oleh Perjanjian Baru, termasuk kitab Wahyu. Maka lahirlah Kristen sebagai pasukan-pasukan bintang timur di atas muka bumi ini untuk menggiring keturunan Adam menyembah kepada makhluk yang ingin menyamai pencipta Sang Maha Tinggi. Seperti itu saudara-saudara. Mungkin ada dari pasukan-pasukan bintang timur yang mau menanggapi, waktu dan tempat disilahkan. Boleh saya menanggapi sedikit? Ya, boleh ya. Silakan. Ya. Yesus itu dilantik oleh Allah. Terus Allah SWT siapa yang lantik? Baik. Jadi Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu menyatakan dirinya sebagai SWT. Di dalam Alkitab diterangkan kemudian. Lucu kali nggak? Ya, kalau tidak ada ilmu, diam. Kita belajar sama-sama. Soalnya nggak masuk akal. Tuhan yang disembah oleh para nabi itu maha suci, itu pasti, itu nggak bisa tidak, nggak boleh ditawar-tawar. Tuhan yang disembah oleh Bani Israel, para nabi yang datang, itu adalah hakikat yang maha tinggi. Ya, itu pasti. Maha tinggi, maha suci, dalam bahasa kita, dalam bahasa umat Islam, dalam Al-Quran disebutkan Subhanahu wa ta'ala. Memang betul yang disembah oleh orang Kristen itu tidak maha suci, tidak maha tinggi. Yesus tidak pernah dikatakan sebagai makhluk yang maha suci. Yesus tidak pernah diajarkan sebagai makhluk yang maha tinggi, nggak pernah. Apalagi sebagai Tuhan, Khalik, nggak pernah. Dan bintang timur yang datang kepada penulis Wahyu tidak pernah juga mengaku sebagai yang maha tinggi. Tidak pernah juga diajarkan sebagai yang maha suci. Kenapa? Karena dia adalah Lucifer. Nah, saudara naik mengaku Yesus dilantik katanya. Berarti Tuhanmu Anda akui dilantik. Nah, inilah bahayanya kalau percaya kepada malaikat-malaikat bintang timur. Iya, silakan. Oke, boleh bertanya dulu. Intinya pertanyaan begini. Kalian Islam, kami Kristen. Ya. Kristen sama Islam, apa ributnya kalian? Kenapa dipermasalahkan Kristen terus? Apakah pernah Kristen menyinggung Islam itu? Jangankan Kristen, makhluk-makhluk di belakang. Dengar. Permasalahan apa kau? Tidak ada orang masalah agama di sini. Tunggu. Kenapa Pak? Saya wakili Kurunda. Gini, tunggu dulu Pak. Gue gini, tunggu semuanya. Gue masalahnya gini, kenapa sih kepanasan? Kalau mau Islam aja, mau Kristen aja, nggak usah sambil singgung gini. Sudah. Udah jalanin aja kehidupan lurus gimana lurusnya. Iya, kalau sudah bilang sudah, nggak usah baku singgung-singgung begitu. Ini adalah hobi saya Pak.
Hobi saya Hobi sih di hobi, tapi hobi itu nggak boleh dibawa dalam agama, Pak. Jangan nangis, Pak. Hobi itu nggak boleh dibawa dalam agama. Cengeng kali kau. Cengeng macam apa kalian itu kayak begitu bicara? Sedikit lagi ya. Silakan Gurunda. Oke. Sedikit lagi. Saya katakan jangankan kalian yang nyata ini, ya, Lucifernya aja kami lawan. Apalagi kalian. Kalian adalah manusia yang ditunggangi oleh pasukan Lucifer untuk kemudian mengajak orang-orang lain untuk menjadi pengikut. Agama Kristen itu adalah agama syiar. Agama Kristen itu adalah agama yang diperintahkan untuk diajarkan kepada seluruh makhluk, termasuk kepada umat Islam. Kami tidak mau. Siapa yang mau menyembah Lucifer? Nggak mau kami. Bukti bahwa kalian itu adalah agama yang menjadi titisan Lucifer. Mau tahu? Bible kalian itu masuk menusuk sampai ke jantung Islam. Kitab kalian sebut Alkitab, kalian sebut Tuhan kalian sebagai Allah. Nabi, Rasul, Roh, awal, akhir, masuk semua ke dalam kitab saudara. Apa tujuannya? Untuk supaya Lucifer mendapatkan banyak pengikut. Itu buktinya. Cara penyesatan itu kayak begitu. Merampas. Lucifer merampas hak kenabian Yesus. Lucifer merampas hak ketuhanan, posisi tahta Elohim. Dia ingin menyamai Tuhan. Begitu juga Lucifer yang muncul kemudian merampas ajaran-ajaran Tuhan yang ada dalam Al-Quran untuk digunakan sebagai alat penyesatan. Maka kami menahan itu. Jadi jangan Anda mengatakan, kenapa Anda membahas Al-Quran membahas Bible, Al-Quran membahas Kristen, Al-Quran juga membahas tentang Yesus. Anda mau apa? Ini kitab suci kami. Boleh Anda bantah. Al-Quran membahas Bible, Al-Quran membahas Kristen, Al-Quran membahas Yesus. Jadi mau kayak mana? Masa kalian melarang kami membahas Al-Quran kami? Nggak bisa. Nggak bisa. Contoh, dikatakan dalam Al-Quran, yang saya katakan tadi kepada saudara-saudara yang ada di sini. Iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain adalah berhala. Dan yang mereka sembah itu tidak lain adalah setan yang durhaka kepada Allah. Ini Al-Quran yang mengatakan itu. Jadi kami harus menjabarkan, menjelaskan, karena kami juga adalah agama tabligh, agama syiar. Kami harus menjelaskan bahwa yang disembah oleh Kristen itu adalah setan. Itu yang harus kami ajarkan. Silakan Anda juga mengajarkan bahwa yang Kristen sembah itu adalah Allah. Selesai bukan? Lalu kita kemudian bedah pakai tinta akademisi. Begitu bro. Jadi jangan kesurupan. Jangan kesurupan. Agama Kristen itu adalah perwakilan Lucifer untuk menjerat manusia masuk ke dalam neraka. Itu faktanya. Dan tidak ada satu manusia pun yang bisa membantai itu. Jangan di-mute dong. Timer dong. Begini Gurunda. Yuk timer yuk. Wakilnya Lucifer. Oke, saya tanya sama Anda. Muhammad pedofil. Coba lihat. Ayo kita timer dong. Coba lihat. Turunkan. Timer. Turunkan. Di mute. Turunkan. Setan kayak begitu jangan dibiarkan. Menghujat Rasulullah langsung diturunkan. Menghujat Allah langsung diturunkan. Tidak perlu. Kita nggak perlu. Binatang-binatang yang seperti ini, perpanjangan tangan Lucifer, jangan dikasih ruang. Nggak usah, biarkan mereka tersiksa. Kita menyampaikan kebenaran, kita tabligh kemana-mana, sampaikan bahwa yang mereka sembah itu adalah bintang timur. Dah selesai. Dia mau meradang, dia mau bunuh diri, dia mau mengamuk, bahkan dia datang untuk membunuh Bang Suma saja, biarkan. Ente pada tinggal datang, ambil jenazah saya, mandikan, kafankan, kuburkan, selesai. Nggak usah dibiarkan orang-orang kayak begini. Nggak usah dikasih ruang. Iblis eksplikasi begini, yang menghujat Rasulullah itu langsung dikat. Dikat, kita penjarakan otaknya, kita siksa batinnya, kita suarakan kebenaran. Itu yang seperti itu adanya. Kalau dia mau kemudian berdiskusi dengan baik, silakan aja dinaikkan.
Jangan menghujat. Di sini kita ada menghujat Yesus. Yesus kita murnikan akidahnya. Yesus kita bersihkan dari fitnahan-fitnahan Oten, penyembah Lucifer. Bagaimana Bang Suma siang dan malam menyatakan Yesus itu memiliki kelas. Dia nabi, dia rasul, dia makhluk yang suci. Dia utusan Allah, pencipta alam semesta, mengutusnya kemudian sebagai laki-laki yang suci di tengah-tengah Bani Israel, mengajarkan hikmat Injil. Kita tidak pernah menghujat. Bukan Yesus yang diludahin, bukan Yesus yang ditampar, bukan Yesus yang ditumbuk mukanya, bukan Yesus yang ditelanjangin, bukan Yesus yang ditombak perutnya, bukan Yesus yang dikuburkan, bukan Yesus yang digantung di pohon dan dikatakan terkutuk oleh mereka. Saya mau Bukan. nanya dulu, siapa Bukan. yang disalib? Bukan. Tetapi mereka apa yang terjadi? Yang mereka lakukan kemudian adalah tidak. Yang ditampar dan yang diludahi, dan yang dibunuh, yang ditonjok mukanya, itu adalah Yesusku. Dia pingin kali Yesus itu terhina, direndahkan serendah-rendahnya. Kenapa? Karena pada diri mereka ada Lucifer. Di dalam diri mereka ada setan. Yang menguasai mereka setan. Nah itu, tahta yang mereka bangun itulah gereja-gereja. Itulah gereja-gereja tahta-tahta setan di atas muka bumi ini. Berani saya katakan itu karena itu berdasar Bible. Itu berdasar Bible. Oke, silakan Anda berbicara. Tapi jangan menghujat ya. Ya, Jangan menghujat. Silakan, saya mau nanya. Udah, siapa nama yang disalib pengganti Isa di kayu salib? Sebutkan namanya, di mana dalilnya? Kalau kau bisa, saya ikutin kamu dah. Mana dalilnya? Yang kamu Al-Quran, menurut Al-Quran, oke, sudah. Udah ya, Zulkifli. Ya, udah. Oke. Menurut Al-Quran tidak disebutkan nama yang menggantikan Nabi Isa alaihissalam. Tapi Al-Quran mengajarkan kami untuk belajar. Setelah kami belajar, ternyata perintah belajar ini menghasilkan hikmat yang sangat luar biasa. Yang disalib ternyata adalah Yudas. Ayo. Katanya kita penyempurna. Itu bukan namanya. Peristiwa besar itu katanya diserupakan. Yang jadi korban itu siapa? Al-Quran tidak menyebutkan nama ayah dari Nabi Muhammad. Al-Quran tidak menyebutkan nama ibu kandung yang melahirkan Nabi Muhammad. Al-Quran tidak menyebutkan nama-nama darah daging Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menandakan Al-Quran itu pedoman hukum. Al-Quran itu bukan buku Prambon seperti surat kabar yang menyelidiki siapa nama bapaknya, siapa nama ibunya. Itu adalah surat kabar. Tapi anehnya surat kabar ini tidak pernah tahu siapa nama bapaknya Paulus, siapa nama ibunya Paulus. Lucu ya. Siapa yang menggantikan Nabi Isa? Tidak diterangkan Al-Quran. Kenapa? Al-Quran bukan buku biografi. Al-Quran kitab hukum-hukum. Al-Quran cuma mengatakan mereka dihukum dengan ucapan mereka bahwa mereka membunuh Nabi Isa alaihissalam, padahal mereka tidak membunuhnya, melainkan yang dibunuh adalah orang yang menggantikan Nabi Isa alaihissalam. Itu fakta. Itu fakta. Ternyata setelah umat Islam diperintahkan untuk belajar, lahirlah buku-buku yang datang dari barat yang dibawa oleh penjajah. Kita pelajari kemudian, oh ternyata yang menggantikan Nabi Isa berdasarkan surat kabar dari barat ini, itu adalah manusia terkutuk, pengkhianat, pemakan suap, yang mati digantung di atas pohon. Dan secara tradisi catatan kaki Matius 27 nomor 5, ternyata Yudas. Selesai. Tak ada masalah. Tak ada masalah di situ. Artinya Islam tetap unggul sampai kiamat. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Di sini sudah hampir azan. Saya mohon izin, silakan dilanjutkan para dewan guru saya. Mohon maaf kalau ada kata atau ada putaran Gurunda, jangan turun dulu. Saya buka. Saya nggak turun. Silakan guruku yang saya hormati, silakan.